Jemaah duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hitung salat kita, puasa kita, infak, sedekah, wakaf, umroh, haji, insya Allah terjaga, terpenuhi, dan terbuat dengan baik. Tetapi masih ada pintu-pintu lain yang banyak dilupakan oleh kita. Dan kebanyakan pintu itu melekat pada kita. Nabi Isa alaihi salam ketika duduk bersama Hawariyun, murid-muridnya, yang menceritakan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, dengan izin Allah, Allah berikan kepadaku untuk bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Dan Allah, dengan izin Allah, aku bisa menghidupkan orang mati. Ini semua aku lakukan karena izin Allah. Kalau tadi aku bisa menyembuhkan penyakit kusta, dan aku bisa menghidupkan orang mati karena izin Allah. Tapi aku satu, kata Nabi Isa, ada satu hal yang tidak bisa saya lakukan dalam hidup. Yaitu menyembuhkan penyakit orang sombong, sok tahu. Penyakit sok tahu atau sombong adalah bagian daripada penyakit yang hari-hari menggugurkan kunci surga yang sudah kita pegang. Boleh jadi sholat kita baik, puasa kita baik, qiyamul lail, duha, pergi pengajian, perhatian pada pondok pesantren, pantai asuhan, infak, sedekah baik. Tapi ada dalam diri kita adalah sok tahu atau sombong. Dan Nabi Isa menyebutkan kepada murid-muridnya, penyakit ini yang susah aku sembuhkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa penyakit sok tahu ini biasa menghalangi umat Islam, bahkan merasa diri lebih hebat daripada orang lain, sehingga tidak berjumpa di pintu maaf atau tidak berjumpa di pintu saling memaafkan. Tiga tahun terakhir sebelum Nabi wafat, selesai Nabi memimpin sholat subuh, pergi ke pasar, beli roti. Setelah beli roti, Nabi keliling Madinah dan mencari siapa yang paling miskin saat itu di Madinah. Tapi tidak ada orang miskin satupun dari umat Islam saat itu di Madinah. Tetapi Nabi berjumpa dengan seorang Yahudi buta, miskin. Dan itu menjadi salah satu tetangga dari Nabi SAW. Nabi mendatangi Yahudi yang miskin lagi buta itu. Lalu Nabi melakukan pendekatan yang pertama adalah memeluknya. Ketika Nabi memeluk sang Yahudi itu, sang Yahudi itu mengatakan, tanganmu kasar. Tapi Nabi terus tenang. Dan roti yang tadi Nabi beli di pasar itu, Nabi menyuap kepada sang Yahudi yang buta. Setelah dia makan selesai, dia bilang kepada Nabi Muhammad, roti ini tidak enak, jangan kau ikuti agama Muhammad. Ini perkataan Yahudi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok pagi lagi, selesai sholat subuh, Nabi ke pasar lagi beli roti.
mencari siapa yang miskin, tidak ada miskin. Nabi mendatangi lagi Yahudi yang buta lagi miskin yang kemarin sudah disuap. Nabi memeluknya, dia bilang, tanganmu kasar. Tapi Nabi terus tenang menyuap roti ke dalam mulutnya. Setelah dia makan itu roti, dia bilang, roti ini tidak enak, jangan kau ikuti agama Muhammad. Berapa lama Nabi mendengar kalimat ini? Nabi mendengar kalimat ini selama 3 tahun terakhir di setiap pagi. Tidak ada satu balasan apapun, kalimat apapun keluar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sang Yahudi yang buta, kecuali Nabi mengatakan dalam doa, ya Allah, berilah hidayahmu kepada hamba-Mu ini. Begitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sang Yahudi ini sudah tidak mendapatkan lagi roti yang enak itu. Dan Abu Bakar Siddiq bertanya kepada istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu an, wahai Aisyah, kira-kira amal perbuatan Nabi manakah yang belum saya contohkan? Dan jika itu engkau ketahui, tolong ceritakan kepada saya, aku ingin mengamalkannya. Aisyah menceritakan peristiwa Nabi memberi makan kepada sang Yahudi. Lalu Abu Bakar Siddiq mengatakan, Aisyah menceritakan kepadanya. Lalu Abu Bakar Siddiq mengatakan, saya besok pagi akan melakukan. Selesai memimpin sholat subuh, Abu Bakar pergi ke pasar beri roti, mencari siapa yang miskin tidak ada, ketemu dengan sang Yahudi yang sudah 3 bulan tidak mendapatkan roti lagi karena Rasulullah sudah wafat. Begitu Abu Bakar datang bertemu dengan sang Yahudi tadi, dia ingin memeluk sang Yahudi itu mengatakan, siapa kau? Dengan tangan yang kasar engkau ingin menyentuh tubuhku. Pergilah engkau dari sini. Tapi Abu Bakar tetap tenang dan memasukkan roti ke dalam mulut sang Yahudi yang buta. Begitu dia makan, dia bilang, roti ini bau, tidak enak. Lalu kau memaksa roti itu masuk ke dalam mulutku. Dan saya kasih tahu kau bahwa jangan kau ikuti agama Muhammad. Berapa lama Abu Bakar mendengar peristiwa ini? 7 hari berturut-turut di setiap pagi. Tapi begitu di hari Jumat pagi, ketika Yahudi mengatakan kepada Abu Bakar, tanganmu kotor, bau, kasar, rotimu tidak enak. Dan saya kasih tahu kau bahwa jangan kau ikuti agama Muhammad. Abu Bakar menjawab, memang tanganku kotor, tanganku kasar, dan roti yang aku suap ke dalam mulut engkau tidak enak. Karena orang yang tangannya lembut, rotinya enak itu 3 bulan yang silam dia telah wafat. Lalu sang Yahudi itu bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, siapakah orang yang engkau maksudkan? Nah, Abu Bakar Siddiq menjawab, dialah orang yang selama ini menyuap roti ke dalam mulut engkau selama 3 tahun di setiap pagi. Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar kalimat ini, Yahudi tadi pingsan. Abu Bakar berusaha untuk menjaganya. Kira-kira setengah jam siuman, kalimat yang keluar dari mulut sang Yahudi adalah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Riwayat lain tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang Yahudi mengumumkan di Madinah, wahai penduduk Madinah,
Tidak ada satupun yang berani memalukan Muhammad kecuali aku. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kau tidak sanggup. Karena kami sudah hidup bersama Muhammad di tempat ini merasa aman. Dan kami tidak bisa mencari di mana celah untuk menjatuhkan Muhammad. Kata orang-orang kafir Quraisy waktu itu di Madinah. Sang Yahudi ini mengatakan, akulah Yahudi yang akan mempermalukan Muhammad. Lalu orang-orang mengatakan, silahkan kalau engkau bisa sanggup mempermalukan Muhammad. Di suatu hari dia mendatangi Rasulullah. Sebelum dia mendatangi Rasulullah, dia membawa pedang dan pedangnya diasah sampai tajam. Kertas pun kalau dipotong bisa putus. Begitu dia datang, Rasulullah SAW sedang berada di teras rumah dan dia mengatakan, wahai Muhammad, bolehkah saya bertamu dengan engkau? Nabi SAW menjawab, sangat boleh. Siapa yang melarang engkau tidak boleh bertamu dengan saya? Lalu Nabi berdiri dan menyambut dia dari luar, dibawa masuk, dipersiapkan di kursinya. Dia bilang silakan duduk. Nabi sendiri menyediakan air minum dan korma sebagai jamuan kepada tamu. Begitu diberikan kepadanya, cerita sang Yahudi ini memperhatikan di mana kira-kira kekurangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia tidak bisa melihat celah apa yang menjadi kekurangan, lalu dia berbohong kepada Rasulullah. Ya Muhammad, aku ingin mendengar cerita darimu lagi, tapi saat ini saya merasa ngantuk, saya mau tidur. Bolehkah saya tidur di sini? Nabi mengatakan boleh, tapi tunggu sebentar. Rasulullah SAW masuk ke kamar depan itu. Di rumah Nabi ada bagian depan ada kamar untuk tamu. Nabi membersihkan itu kamar, membuka tikar, meletakkan bantal dan mengantar sang Yahudi tadi masuk ke dalam kamar. Silakan tidur. Nabi duduk di depan pintu kamar menjaga dia sampai dia tertidur. Ternyata sang Yahudi itu tidak tidur. Dia berbohong untuk tidur. Dia pura-pura tidur. Begitu dia masuk ke dalam, pedang tadi yang dia bawa, dia taruh di sebelah kanan pinggang itu. Dia cabut, dia taruh di bawah tikarnya. Lalu dia pura-pura tidur. Letakkan kepala di bantal. Nabi mengintip, dia tertidur. Nabi pergi sholat duhur selesai karena ada tamu, Nabi cepat pulang. Ketika Nabi pergi ke masjid sholat duhur, Yahudi ini dibangun melihat tidak ada orang. Lalu dia buang air di atas tempat tikar yang sudah disiapkan dalam kamar itu. Dia kencingi seluruh tempat itu. Lalu dia berteriak, pergi. Dan di jalan dia mengatakan, malulah kau Muhammad. Malulah kau Muhammad. Malulah kau Muhammad. Rasulullah pulang dari masjid. Mengintip ke dalam. Dia kira masih belum bangun tidur. Nabi tunggu. Ternyata sang Yahudi ini sudah di jalan. Dan di perjalanan dia sudah berteriak, malulah kau Muhammad. Malulah kau Muhammad. Nabi mengintip lagi, ternyata di dalam kamar sudah tidak ada sang Yahudi itu. Nabi buka pintu, ternyata di kamar itu penuh dengan kotoran dan bau pesing dan BAB yang dilepaskan oleh sang Yahudi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam kamar itu. Tikar yang penuh dengan BAB dan kencing itu, Nabi mengambilnya dengan tangannya sendiri. Begitu Nabi melipat tikar itu, ternyata sang Yahudi itu ketinggalan pedang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pedang itu dan meletakkan dengan sempurna. Tapi Nabi membawa tikar itu keluar depan rumah dan membersihkan dengan tangannya sendiri. Sang Yahudi ini sudah jalan 1/2 perjalanan mau ke rumahnya.
Dia pegang di pinggangnya, ternyata pedangnya ketinggalan. Lalu dia diam. Tadi dia berteriak, malulah kau Muhammad, malulah kau Muhammad. Tapi begitu dia pegang pedangnya, pinggangnya, pedangnya ketinggalan, dia mulai berpikir, saya kembali atau tidak? Tidak usah saya kembali. Karena kalau saya kembali pasti saya dibunuh Muhammad. Kata Yahudi itu. Tapi di perjalanan dia bilang, kalau saya pulang, teman-teman saya bertanya, mana pedangmu yang tajam itu? Saya bilang ketinggalan di rumah Muhammad, berarti saya yang malu. Akhirnya dia berketetapan hati kembali bertemu Nabi Muhammad SAW. Begitu dia kembali, dia menyaksikan Rasulullah SAW membersihkan kotoran di tikar yang dibuat oleh Yahudi tadi. Lalu dari jarak jauh dia mengatakan, wahai Muhammad, bolehkah aku mendekati engkau? Muhammad mengatakan, silakan. Wahai Muhammad, tadi saya ketinggalan pedang, saya minta maaf. Nabi mengambil pedang dan menyerahkan pedang kepada sang Yahudi. Yahudi itu menerima pedang tapi tangannya gemetar. Gemetar karena dia melihat niat untuk mempermalukan Muhammad itu dibalas oleh Allah dengan energi langit kepada dirinya. Sehingga dia ketakutan begitu diterima pedang jatuh dari tangannya. Dan dia bilang kepada Muhammad, Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية